الشافعي رحمه الله تعالى وأسكنه على وفسح جنته وأكرمه الله بمغفرته ورضوانه إلى يوم الدين وحشره الله تعالى في زمرة الأولياء والعلماء والصالحين وأن الله سبحانه وتعالى أعاد علينا من بركاته ودعائه وأسراره ونفعنا بعلوم حشرنا الله تعالى في زمرته ثم إلى روحه ولوالديه وإلى روح مشايخه ومشايخ مشايخه ثم إلى روح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ومعلمين من أصولهم إلى فروعهم وإلى روح ولوالديهم ثم إلى روح ولوالدينا ووالديكم ووالدكن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وغفر الله لهم ونفعنا بعلومهم وألحقنا بهم سر أسرار فاتحة الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهداة لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وأكرمنا وارضنا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه باب المراقبة إلى أن قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita pada bab tentang muraqabah, yakni hadis yang kemarin sampai kepada wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kalimat kata waw ay lafaz waw, huruf waw seluruhnya ada merupakan waw tab'iyah atau waw ataf kepada wa anta syahada ay wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu Islam, beliau kemudian menjelaskan wa anta hujjal baita, dan hendaklah engkau melaksanakan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau memiliki kemampuan. Kata hajja, ulama memberikan keterangan kepada kita, asalnya adalah qasdus syai' lit ta'zim, yakni menuju sesuatu untuk tujuan mengagungkan. Tetapi kemudian dia menjadi istilah haji itu, yakni orang menuju ke rumah Allah untuk mengagungkannya. Maka sekarang kemudian dalam istilah fikih, haji dipahami sebagai ziarah ke Baitullah untuk melakukan manasik, ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persyarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Para ulama di dalam mensyarah hadis ini memberikan ta'liq kepada kita ini istata'ta ilaihi sabila. Kenapa dalam ibadah haji harus diikuti dengan ini istata'ta ilaihi sabila, sedangkan yang lain-lainnya tidak? Padahal sejatinya bahwa orang bertakwa itu sesuai dengan batas kemampuannya. Ittaqullaha mastata'tum. Maka di dalam salat kita dapati kita juga salat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mampu berdiri maka berdiri, menjadi rukun dalam salat. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Kalau tidak mampu duduk ya berbaring. Ini diikuti dengan kemampuan-kemampuan. Tapi kenapa kok tidak diletakkan di situ? Mengapa hanya di haji saja? Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau memiliki kemampuan. Kata para ulama menjelaskan pada waktu itu, istita'ah di sini ada tambahannya, yakni berupa tambahan az-zad war rahilah. Apa namanya? Tambahan dalam bentuk itu bekal dan kendaraan.
Karena dalam hidup ini tidak semua orang memiliki bekal. Tidak semua orang juga memiliki kendaraan yang mampu membawanya ke Baitullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala penting di sini untuk menggarisi, memberikan tekanan. Ada beberapa pemahaman tekanan itu. Jadi tekanan satu, setiap orang mukmin karena dia mengetahui haji itu merupakan sesuatu yang fardu dan menjadi rukun di dalam rukun Islam, maka wajib baginya untuk benar-benar bersungguh-sungguh berusaha agar dia selalu ingin pergi berhaji. Menanamkan niat yang kuat untuk pergi berhaji. Apapun usahanya, dia harus memiliki keinginan yang kuat untuk pergi berhaji. Nah, karena berhaji ini membutuhkan seperti tadi kemampuan, maka dengan demikian orang mukmin itu disuruh untuk juga menyisihkan hartanya yang dia niatkan untuk pergi berhaji. Karena nanti di dalam fikih itu kita dapati meskipun ulama berbeda-beda pendapat dalam hal itu. Apa itu? Orang kalau dia sudah punya kemampuan pergi berhaji, baik kemampuan secara fisik, kemampuan secara ilmu, kemampuan secara finansial terutama yang membawanya, kemudian dia tidak pergi berhaji dan dia mati, dalam beberapa pandangan ulama, orang ini tidak boleh diberikan badal haji. Apa sebab? Karena dia memiliki kemampuan, tetapi dia tidak bersegera melakukan. Dalam beberapa pandangan ulama, meskipun sebagian ulama berbeda. Yang orang inilah yang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, man malaka zadan wa rahilatan thumma lam yahud fala alaihi ayyamut insya'a mata yahudiyan au nasraniyah. Orang yang sudah memiliki kemampuan untuk pergi berhaji, baik kemampuan bekal dan kemampuan kendaraan yang menyampaikannya kepada haji, tetapi kemudian dia tidak melakukannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mati sebagai seorang mukmin, melainkan dia boleh mati apakah sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinginan yang kuat untuk selalu menanamkan diri untuk pergi berhaji. Dulu pernah ada cerita, ini cerita beneran kejadian ini, di Dasan Agung Jubak Belek. Namanya Ibu Radumah namanya. Sudah almarhum sekarang. Almarhumah. Beliau dulu, yang cerita ini dulu Pak Umar namanya. Pak Umar ini apa namanya? Mantan Direktur Umum Bank NTB. Jadi Bu Radumah ini satu pagi pergi ke Bank NTB untuk setor haji. Yang dibawa setor haji itu drum. Jadi satu-satunya orang yang mau nyetor uang ke bank itu hanya Bu Radumah dengan membawa drum minyak itu. Karena beliau usahanya adalah menjual minyak tanah. Kebetulan pada waktu pagi dia berangkat, beliau bertemu di situ dengan Pak Umar ini yang akan masuk kantornya. Ditanya, Bu, mau kemana, Bu? Saya mau setor haji, Pak. Ini uang saya di drum ini. Kaget dia. Katanya Tuan Guru Ahmad Retetet, kalau drum ini sudah tidak mampu saya gerakkan, saya berangkat haji. Karena ternyata dulu pernah Tuan Guru Ahmad itu pergi ke Dasan Agung. Ketika dia lewat di situ, Tuan Guru, doakan saya pergi haji. Pada waktu begitu Tuan Guru, pokoknya nabung, nabung lihat drum ini. Kemudian nabung gerak drum ini, berangkat haji. Beliau sudah tua. Beliau beneran setiap hari nabung, pakai uang logam dulu. Karena sudah tua, tidak nyampe beberapa tahun. Digerakkan tidak bisa. Tidak mampu beliau gerakkan karena sudah tua. Akhirnya dibawa drumnya ke Bank NTB. Tidak bisa. Jadi kaget Pak Umar. Akhirnya beliau bilang sama tellernya yang melayani orang menyetor uang di bank. Pokoknya iakan sudah, saya yang bayarkan. Ternyata setelah dipecahkan, dihitung uang itu, tidak sampai 2,5 juta.
Akhirnya kemudian orangnya berangkat haji, tapi kemudian uangnya ditambah lagi, bukan 2,5 juta lagi, ditambah 5 juta dikasih untuk sanggup pergi berhaji. Ini satu contoh tentang bagaimana bentuk suatu keinginan untuk ditanamkan agar pergi berhaji. Harus sebab karena haji ini adalah salah satu di antara rukun di dalam agama. Nah, dikasih di situ istita'ah karena kadang-kadang orang punya kemampuan tapi dia selalu merasa tidak mampu. Contoh, paling gampang contoh buat yang suka merokok ini. Nah, ini contoh. Kalau satu hari ngerokok kan berapa itu? 15.000. Kalau itu ditabung, insya Allah kurang 10 tahun berangkat haji dia. Insya, tapi tidak pernah ditabung. Jadi untuk rokok, nah ini kadang-kadang, maka dibutuhkan di situ. Ini istata. Jika kalian memiliki, padahal kita ini sudah memiliki kemampuan. Penting untuk kita ingat-ingat. Tetapi andai misalkan kemudian kita tidak memiliki kemampuan daripada itu, maka kemudian ulama nanti menguraikan hukumnya. Nah, tidak di sini tempatnya. Nanti Ustaz Mahfud yang menjelaskan lebih. Yang jelas rukun kelima daripada agama ini adalah melaksanakan ibadah bagi orang yang mampu. Haji di sini including juga yakni umroh. Jadi kewajiban haji itu dan umrohnya. Sebab ada firman Allah wa atimul hajja wal umrah lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Jadi kalau tidak mampu pergi berhaji sekarang, umrahlah dulu. Karena umrah ini juga menurut baginda Rasulullah adalah haji kecil. Nah, tapi harus kita tabung untuk berangkat. Untuk berangkat itu harus tabung. Ini juga ada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan. Setelah menjawab sedemikian rupa, qala berkata, siapa di sini berkata, yakni orang yang bertanya itu, sadaqta, kamu benar, jawabanmu benar. Ketika dia mengatakan begitu, maka Sayyidina Umar yang menceritakan tentang kisah ini berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya, dia yang bertanya, yang menanyainya, yang menanya Rasulullah, dia pula yang membenarkannya. Tapi karena Rasulullah SAW sangat berwibawa, tidak ada sahabat yang berani memotong cerita itu. Kemudian setelah itu qala, orang ini kembali bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, fa akhbirni anil iman. Jadi yang bertanya ini adalah yang bertanya tadi, yang membenarkan dan bertanya itu. Fa akhbirni anil iman. Beritahukanlah kepadaku tentang iman. Ai an arkanil iman. Tadi an arkanil Islam, an arkanil iman, tentang rukun-rukun daripada iman itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau membenarkan Allah. An tu'mina billah. Al iman huwa at-tasdiq. Membenarkan at-tasdiq bil qalbi. Membenarkan, upaya membenarkan hati yang membenarkan, kemudian disebutkan wa iqrar bil lisan wal a'mal bil jawari. Membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan jawari. Nah, di sini menjadi tambahan keterangan bagi kita. Mengapa? Sebab orang yang bertanya ini bertanya tentang Islam terlebih dahulu, baru kemudian dia bertanya tentang iman. Karena Islam tadi, rukun-rukun Islam itu semuanya berkenaan dengan al-jawari. Ya al-Islam huwa a'malul jawari wal iman huwa a'malul qulub.
Islam itu perbuatan-perbuatan jawari, anggota badan yang zahir, sedangkan iman itu perbuatan hati. Maksudnya rukun-rukun iman ini semuanya tempatnya itu di hati. Tentu nanti dibuktikan dengan perbuatan. Didahulukan dulu Islam dengan tujuan apa itu? Karena dia merupakan bukti daripada keimanan itu. Dalam tanda kutip bahwa seseorang itu setelah dia melakukan sholat, pasti harusnya imannya bertambah. Karena dia berpuasa, harusnya imannya semakin bertambah. Dengan dia mengeluarkan zakat, harusnya imannya semakin bertambah. Dengan dia berpuasa, dia imannya bertambah. Dengan berhaji, imannya semakin bertambah. Maksudnya bertambah apa? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu asal katanya daripada al-amn, bermakna tuma'nina, merasa aman. Jadi iman itu berasal dari kata-kata amina ya'man. Amnat, jadi ada wazannya if'al. Jadi iman dalam arti kata merasa tenang, merasa aman. Jadi orang kalau dia beriman, dia pasti tenang dan selalu merasa aman. Jadi kalau ada orang dia beriman tapi kok tidak tenang, wah ini hati-hati. Imannya kepada siapa? Bersamaan dengan iman itu juga diambil kata-kata amanah. Maka amanah itu apa itu? Orang meletakkan sesuatu pada orang yang jika dia letakkan sesuatunya, dia titipkan, dia merasa aman. Istri itu amanah. Amanah siapa? Amanah Allah melalui orang tuanya diberikan kepada suaminya. Kenapa orang tuanya memberikan kepada orang itu untuk dijadikan sebagai istri? Karena orang tuanya merasa jika anaknya dititip pada laki-laki ini, dia merasa aman. Maka dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak mungkin ada iman bagi orang yang tidak aman. Jadi iman itu adalah artinya yakni ketenangan. Secara lafaz, secara bahasa artinya ketenangan. Tetapi iman di sini artinya shaddaqah, yang membenarkan. Kemudian al-imanu billah, an tu'mina billah. Engkau membenarkan Allah. Beriman kepada Allah berarti kita membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan apanya? Kata para ulama, al-imanu billah at-tasdiqu biwujudihi ta'ala wa annahu wahidun haqqun samadun mawsufun bi sifatil kamal minal qudrati wal iradati wal kalami was sam'i wal basari wal hayati mutanazzihun anis sifatin nuqsi allati hi addad tilka sifat. Iman kepada Allah itu adalah membenarkan tentang wujud Allah, tentang adanya Allah. Membenarkan tentang adanya Allah, bahwa Allah itu adalah esa, Allah adalah hak, Allah samad, tidak bergantung pada apapun, tapi tempat malah bergantung segala sesuatu kepadanya, yang memiliki sifat yang sempurna dari segala sifat-sifatnya, dan jauh daripada sifat-sifat kekurangan, suci daripada sifat-sifat kekurangan. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita pelajari di dalam sifat 20 itu. Minimal ada 20 sifat yang harus kita ketahui dengan menggunakan dalil. Minimal. Jadi kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada tentang wujud Allah. Jadi kalau ada orang, mana ada dalilnya di Al-Quran Allah mengatakan dirinya ada. Ada viral ini. Ada ulama luar biasa, tapi kayaknya tuh dipotong-potong kayaknya. Soalnya ulama sekali begitu, tidak mungkin dia mengatakan begitu. Itu mungkin kaidah kalau istilahnya Ustaz Mahfud itu ini kaidah orang khalif tu'rab katanya. Berusaha berbeda agar diketahui oleh orang lain, agar terkenal maksudnya.
Banyak sekali yang menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Dan lain sebagainya. Jadi iman kepada Allah, jadi iman tentang zat Allah, iman tentang sifat Allah, iman tentang perbuatan Allah, iman tentang asma Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna dan tidak pada serupa dengannya sesuatu apapun. Kalau kita meyakini Allah maha mendengar, apa artinya itu? Bahwa Allah mendengar setiap apa yang kita katakan. Allah maha melihat, Allah melihat setiap apa yang kita perbuat. Dengan beriman kepada Allah yang seperti begini, niscaya kita akan sangat berhati-hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha segala sesuatu. Iman kepada Allah, iman tentang zatnya, iman tentang sifatnya, iman tentang af'alnya, iman tentang nama-namanya, walaysa kamitslihi syai'. Dan tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di atas segala-galanya. Nah, ini babnya di ilmu tauhid. Nanti dijelaskan dalam ilmu tauhid. Kemudian wa malaikatihi. Beriman tentang malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang mulia. Mulia secara zat. Jadi hamba-hamba Allah yang mulia secara zatnya. Karena dia, para malaikat ini terbuat dari cahaya. Jadi kalau yang kita tanya, makhluk apakah yang paling mulia? Makhluk Allah manakah yang paling mulia? Maka jawabnya secara zat makhluk yang paling mulia itu adalah para malaikat. Karena paling tinggi. Yakni terbuat dari cahaya. Jadi ibadun mukramun, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang mulia. Mulia secara zatnya. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Dikatakan begitu. Yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa annahum sufara'ullah bainahu wa baina rusulihi al-mutasarrifuna kama adina lahum fi khalqihi. Jadi itulah malaikat Allah. Malaikat Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang mereka itu hanya melakukan perintah Allah dan tidak mungkin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka ini adalah didahulukan dari kutub, kenapa dia didahulukan dari kutub malaikat? Karena malaikat itu adalah alam ghaibi, alam yang tidak tampak. Kenapa iman kepada malaikat itu didahulukan daripada iman kepada kitab-kitab Allah? Karena para malaikat itu tidak tampak. Tapi bisakah malaikat itu dilihat oleh seseorang? Bisa. Contohnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi malaikat-malaikat yang bisa melihat malaikat itu. Pertanyaan yang adalah, malaikat itu terlihat dalam wujud aslinya? Nah, itu memang bisa juga. Dan yang bisa melakukannya orang-orang tertentu. Seperti baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat kaidah oleh para ulama, sesuatu dengan zatnya yang lebih tinggi, dia bisa berubah, berevolusi pada zat yang lebih rendah. Nah, seperti malaikat, dia bisa merubah dirinya menjadi manusia dan yang lainnya sesuai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia, apakah dia bisa berubah menjadi malaikat? Tidak bisa. Disitulah letak keutamaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuatlah kaidah ya. Kalau yang namanya raja itu dia bisa berubah untuk menjadi rakyat. Tapi rakyat biasa disuruh jadi raja, itu tidak bisa. Ulama dia bisa berubah jadi orang biasa. Tapi kalau orang biasa berubah jadi ulama, itu bahaya. Orang kaya mungkin bisa dia berubah menjadi orang yang sederhana. Tapi kalau orang yang tiada, kemudian dia tiba-tiba berubah jadi kaya, itu juga berbahaya.
Tapi kalau yang atas turun ke bawah bisa. Yang bawah naik ke atas itu agak sulit. Maksudnya secara zat dikatakan para ulama. Jadi kalau malaikat berubah jadi manusia dia bisa. Tapi manusia berubah jadi malaikat itu tidak mungkin. Tapi apakah manusia bisa melihat malaikat? Sangat mungkin. Contohnya baginda kita Rasulullah SAW, beliau melihat Jibril itu dalam wujud aslinya 2 kali. Ada beberapa riwayat yang mengatakan di antara yang menyebabkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu kehilangan penglihatannya karena terakhir beliau melihat malaikat Jibril. Dalam riwayat itu dalam wujud aslinya. Pernah juga dilihat. Kapan itu? Pada waktu malam Lailatul Qadar. Ini sebagian riwayat. Benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu beliau kehilangan penglihatannya. Tidak mau lagi melihat yang akan. Jadi malaikat itulah mereka terbuat dari cahaya dan mereka adalah hamba Allah yang mulia yang tidak pernah bermaksiat. Apa sebab? Karena di dalam diri malaikat itu tidak ada nafsu. Yang ada hanya akal saja, tetapi dia tidak memiliki nafsu. Ada keutamaannya malaikat ini dan dia mulia, tidak pernah bermaksiat. Hanya saja ada juga kekurangannya. Dalam kekurangan apa? Dia stagnan. Stagnan itu dia tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa naik turun. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Manusia ini kadang-kadang dia berbuat maksiat, jadi dia merendah. Kedudukannya jadi rendah. Tapi ketika dia taat, dia kemudian menjadi tinggi. Maka para ulama itu, dalam sebagian ulama itu, yang paling luar biasa itu orang berbuat maksiat kemudian dia tobat. Itu dia tinggi sekali kedudukannya. Dibanding orang tidak pernah berbuat maksiat tetapi tidak pernah melakukan taubat. Jadi janganlah besok kita coba berbuat maksiat, jangan. Jangan, itu namanya kita menguji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia tergelincir melakukan kesalahan. Ada kata ulama itu, andai Nabi Adam itu tidak melakukan kesalahan, mungkin anak keturunannya tidak akan bisa menembus langit yang lebih tinggi lagi dari langit yang ditempati oleh Nabi Adam itu. Kata sebagian ulama. Allahu a'lam. Yang jelas malaikat itu adalah seperti itu. Dan malaikat itu banyak. Sangatlah banyak. Para ulama mengatakan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah kita sebagai manusia. Tapi yang biasa kita di dalam kita ketahui itu, di antara yang harus kita hafal itu minimal ada berapa itu? 10 kan. Minimal 10. Padahal jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Ada malaikat Jibril, tugasnya pembawa wahyu. Jibril. Maka dia bilang oleh sebagian orang itu, malaikat Jibril tugasnya untuk menghidupkan hati. Ada lagi nanti malaikat namanya malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail ini ya di urusan rizki. Rizki ya, benar ya? Ada lagi malaikat namanya Israfil. Malaikat apa? Sangkakala. Ada lagi malaikat namanya Israel. Yang di dalam doa Nabi cuma 3 malaikat itu saja yang disebut. Malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Allahumma rabba Jibril, wa Mikail, wa Israfil, fatiris samawati wal ardh. Dalam doa tidak ada disebut Israel. Tapi malaikat maut namanya Israel dan memiliki banyak lagi tentara-tentara. Ada lagi malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Ada lagi penjaga malaikat neraka namanya Malik. Sudah berapa itu? 6. Ada malaikat Munkar Nakir. Jadi 8. Jadi minimal 10. Mana lagi yang 2 itu? Raqib dan Atid. Ma yalbadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid wa kiramul katibin. Di antaranya itu 10 yang harus kita tahu di antaranya. Tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Ya apabila setiap orang itu bisa berkenalan dengannya, maka niscaya dia akan luar biasa. Ini malaikat. Iman kepada malaikat. Nanti diterangkan di kitab Tauhid nanti. Kemudian yang selanjutnya wa kutubihi.
dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya. Wa kutubi, kitab itu al-kitabul munazzal ila rusul. Minimal kitab itu yang kita tahu ada 4. Ya tah? Ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan ada Al-Quran diturunkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Sebelumnya itu ada sahifah-sahifah, lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran itu bentuknya apa? Ada yang katakan lembaran-lembaran itu dalam bentuk tulisan. Ada juga yang berkata lembaran itu dalam bentuk prasasti. Jadi prasasti itu misalkan dibuat dari batu yang besar, kemudian ditulis di situ, dan tulisannya itu langsung dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Lembarannya Nabi Ibrahim, lembarannya Nabi Nuh, lembaran Nabi Sis dan sebagainya. Ada lembaran-lembaran. Ini iman kepada para kitab Allah. Ya, apa itu? At-tasdiqu bi annaha kalamullah wa min indihi. Yang dimaksud dengan iman, yang pemakna daripada iman kepada kitab Allah itu adalah membenarkan sesungguhnya kitab-kitab Allah itu merupakan firman-firman Allah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma tadammanathu haqqun. Dan apa yang dikandung dari isi kitab-kitab itu ada sesuatu yang hak, yang benar. Wa anna Allah ta'abbada khalqahu bi ahkamiha wa fahmi ma'aniha. Dan Allah menjadikan ibadah bagi hambanya di dalam membacanya, memahami maknanya, dan berhukum dengannya. Ada juga ulama-ulama nanti menerangkan lebih panjang daripada itu. Jadi beriman kepada kitab Allah artinya apa itu? Menjadikan kitab Allah itu sebagai yang paling tinggi di adalah hukum, ya, dibanding hukum-hukum yang lain. Jadi ada hukum manusia, ada hukum Allah. Harus kita tinggalkan hukum manusia, harus kita dahulukan hukum Allah. Nah, seperti begitu. Kemudian al-iman wa rusulihi, dan iman daripada rasul-rasul Allah. Ya, rasul-rasul Allah berbeda dengan nabi Allah. Ya, tidak semua nabi adalah rasul, tetapi setiap rasul adalah nabi. Ya, siapa nabi? Nabi adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan wahyu. Nah, rasul itu adalah orang yang diberikan kepadanya wahyu, dan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Dan biasanya para rasul itu membawa apa namanya? Hukum-hukum yang baru, membenarkan rasul sebelumnya. Ini rasul. Maka rasul itu jumlahnya sedikit, sedangkan nabi itu jumlahnya banyak. Dalam riwayat dikatakan nabi itu jumlahnya hampir ratusan ribu. Mi'atu alfin. Sampai seratusan ribuan. Sedangkan para nabi itu jumlahnya tidak lebih dari 350. 360 lah beberapa riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dikatakan sedemikian rupa. Maka kita disuruh beriman kepada rasul ini adalah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada berapa banyaknya itu? Jadi kita disuruh, di salah satu di antara kesempurnaan dari agama ini, mereka harus membenarkan semua nabi dan membenarkan semua rasul yang ada. Tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia mendustakan Nabi Musa, dia juga kafir. Dihukumi sebagai kafir. Ini keutamaan daripada Islam ini. Sebodoh-bodoh orang Islam, sejahat-jahat orang Islam, tidak berani dia mendustakan Nabi. Tidak berani dia menghina Nabi. Tapi lebihnya orang-orang Kristen itu, orang-orang Yahudi, kadang banyak dari yang pintar dari mereka mendustakan baginda Rasulullah. Ini untuk menunjukkan tentang kesempurnaan agamanya. Agama ini penganutnya yang paling bodoh saja, yang tidak pernah mengaji saja, yang tidak mengenal agamanya, mempercayai seluruh nabi dan seluruh rasul, dan mengimani mereka serta memuliakan mereka sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi berbeda dengan ahlul kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Banyak di antara mereka mendustakan baginda kita Rasulullah, bahkan nabi sebelumnya.
Orang Yahudi itu yang mendustakan Nabi Isa juga didustakan. Bahkan yang membunuh dalam tanda kutip, yang melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Nabi Isa juga adalah orang Yahudi. Begitu juga dengan Nabi kita. Dulu yang memberi kabar tentang akan adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mereka. Tapi begitu datang Nabi bukan dari golongan mereka, maka dia didustakan juga yang dahulu. Dan itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Iman bi Rasulillah. Kemudian yang selanjutnya wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya antasdiqu bi yaumil qiyamah wa mastamala alaihi. Beriman tentang adanya hari kiamat dan segala sesuatu yang meliputi hari kiamat. Minal i'adah ba'dal maut, dari dikembalikannya seseorang setelah kematian, wan nashr wal hasyr, dibangkitkannya orang, dikumpulkannya orang, wal hisab, dihitungnya, wal mizan was sirat wal jannah wan nar ila ghairi dzalika mimma sahha naqluhu. Jadi semuanya itu adalah bagian daripada hari kiamat. Ya, orang mati nanti ditanya di dalam alam kubur. Pertanyaan alam kubur itu juga bagian daripada iman tentang hari kiamat. Karena kubur itu adalah yang pertama kali, kehidupan yang pertama daripada kehidupan kiamat. Sesuai dengan sabda baginda kita Rasulullah SAW. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi kubur itu adalah tempat peristirahatan pertama, tempat nuzul pertama, tempat pemberhentian pertama, persinggahan pertama dari persinggahan yang akan orang alami nanti pada hari kemudian. Percaya tentang azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan dalam kubur itu juga bagian daripada beriman tentang hari akhir. Insyaallah sudah diterangkan kepada kita tentang hal ini di dalam kitab-kitab tauhid. Apalagi kita ngaji di sini tentang tadzkirah, di situ diterangkan semuanya insyaallah. Jadi tidak perlu kita perpanjang. Kemudian yang terakhir daripada rukun iman ini adalah wabil qadar, ya, wabil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman tentang qadar, baiknya maupun yang buruknya. Ini sudah azan, insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Ini memang agak panjang sedikit ini karena memang berkenaan dengan usul-usul agama. Itu pun juga sekilas-sekilas. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin, wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anna ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهداة لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة والجماعة وارزقنا حسن الظن بك وصدق اليقين والتوكل عليك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يوم الدين. وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ودعواكم الحمد لله رب العالمين. استعفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.